Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Pagi yang indah ini, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita awali pagi ini untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi, karena hidup kita adalah penyembahan buat Allah yang hidup. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini.
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Lawatlah setiap kami, jamahlah setiap kami, bahkan Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu, hadirat-Mu. Oh, tiada yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikinamayaralamaya takaralamayaralabaya sikinamayaralamo. Shinamayaralamo. Hidup kami adalah penyembahan buat Engkau Tuhan. Engkau menilai hati dan kerinduan kami umat-Mu yang haus dan rindu memuji dan menyembah-Mu. Oh. Shikinamayaralamayaralamo. Shikinamayaralamo. Haleluya. Shikinamayaralama takaralamayaralamu yaralamu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena hidup kami berharga di mata-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu, pakai kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, penuhi lebih lagi dengan aliran-Mu, aliran dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap hidup kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan kekuatan untuk kami tetap kuat bersama dengan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah kami, kota benteng kekuatan, kubu pertahanan, Allah penyelamat kami, Allah penolong kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Oh, segala pujian dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu. Oh, Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memberikan kelepasan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, hadirat-Mu turun lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah ini, ketika kami boleh datang, bersekutu, bahkan bergaul lebih intim lagi dengan Engkau. Kami mengalami pembaruan demi pembaruan dalam hidup kami saat pagi ini Bapa. Engkau memberkati aktivitas kami dari pagi hingga selesainya nanti Tuhan. Engkau mengawali dan Engkau memberikan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, hati kami semakin dikuatkan. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daun. The Year of Restoration adalah tema yang didapat oleh Bapak Gembala untuk kita semua di dalam bulan ini. Dan tema ini mari kita tangkap dengan benar-benar. Dan kita mau jadikan sebagai tema di dalam kehidupan kita. Sehingga tahun ini, bulan ini kita benar-benar mengalami satu restorasi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh menjalani kehidupan ini dengan putus asa. Kita harus memiliki pengharapan. Kita harus hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu akan menjadi sau yang aman dan kuat di dalam kehidupan kita. Terlebih saudara, saat kita melabuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita, menjadi satu penghiburan bagi kita saat kita ada di dalam masalah. Apa yang menjadi pengharapan saudara di tahun 2021 ini? Adakah kita memiliki satu pengharapan khusus di dalam Tuhan? Saya percaya setiap kita pasti memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak boleh terlepas dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus cross-check apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga pengharapan kita menjadi terkait dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu menjadi visi kita, menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara percaya itu? Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ada sebuah ayat yang mengatakan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara, izinkan Tuhan ada di pihak kita supaya kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Saudara ingat ilustrasi tentang sebuah pensil, saudara? Pensil itu menjadi berguna tergantung di tangan siapa dia berada. Ketika pensil itu berada di tangan Beethoven, saudara, dia akan menulis notasi-notasi yang menjadi lagu yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tetapi berbeda dengan ketika pensil itu ada di tangan Da Vinci, saudara. Dia akan menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Nah saudara, bukan pensilnya, tetapi di tangan siapa pensil itu berada. Kita perlu ingat ini saudara. Jangan sampai kita berada di tangan yang salah. Saudara bisa melihat ketika pensil itu berada di tangan seorang anak yang suka main-main, yang dia belum mengerti arti dan fungsi pensil. Dia coret-coret tembok, dia coret-coret buku yang semula bersih menjadi kotor, saudara. Karena apa? Karena coret-coret dari pensil itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Di tangan siapa kita berada, saudara? Ketika kita berada di tangan Tuhan, seorang penjunan kehidupan yang dahsyat dan luar biasa, maka kehidupan saudara akan menjadi berhasil. Kehidupan saudara akan menjadi indah. Luar biasa saudara. Karena apa saudara? Penjunan kita akan memakai kita menuliskan notasi-notasi balok yang indah. Sang penjunan kita akan melukis kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah. Oleh karena itu saudara, hari ini apakah saudara ada di tangan penjunan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Atau hari ini, maaf saudara, kita berada di tangan yang salah.
kita berada di tangan iblis, atau kita berada di tangan diri kita sendiri. Kita hidup dengan penuh ambisi, saudara. Jika itu terjadi, maka lukisan-lukisan yang kita buat atau lagu-lagu yang kita buat bukan menjadi lagu yang merdu bagi orang lain, tetapi menjadi lagu yang sumbang, karena kita tidak pernah mengerti arti kehidupan itu sesungguhnya. Apakah kita ada di tangan yang salah? Kita suka mencoret-coret kehidupan orang lain. Kita seringkali benci, kita seringkali iri hati dengan orang lain. Kita seringkali melukai orang lain, sehingga orang lain itu hidupnya menjadi sengsara. Oleh karena itu, saudara, mari letakkan kehidupanmu di tangan Sang Penjunan, karena Sang Penjunan bisa merestorasi kehidupan saudara. Saudara bisa dijadikan berkat, saudara menjadi indah di hadapan orang lain, dan sesama manusia, saudara menjadi indah di hadapan keluarga, saudara menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita renungkan fungsi daripada sebuah pensil. Yang pertama, saudara, apakah kita berada di tangan yang benar? Apakah kita berada di tangan Tuhan yang benar, yang bisa melukis kehidupan kita? Kemudian yang kedua, saudara, pensil akan tunduk dan taat ketika dia berada di tangan seseorang. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau saudara mengatakan bahwa kita ada di tangan Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita tunduk dan taat kepada Tuhan, serta melakukan apa yang Tuhan mau? Karena seperti pensil, ketika ada di tangan seorang pelukis, dia akan tunduk, taat, dan melakukan setiap gerakan daripada tangan pelukis. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau jika kita ingin hidup kita direstorasi oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudara, kita harus ingat bahwa ketika pensil itu menjadi tumpul, saudara, dia akan diraut, saudara. Tujuan diraut untuk apa, saudara? Supaya pensil itu bisa berfungsi kembali. Pensil itu bisa kembali menjadi runcing, saudara, dan bisa digunakan untuk menulis atau melukis. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kehidupan kita menjadi tumpul sehingga kita menjadi tidak berguna. Dan kita harus menyediakan diri kita ketika kita diraut oleh Tuhan. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita menjadi runcing kembali. Kita menjadi tajam kembali. Kita kembali bisa dipakai oleh Tuhan menjadi apa yang Tuhan mau. Dan yang keempat, saudara, ketika kita diraut, memang itu terasa sakit, saudara. Kalau pensil pun bisa ditanya, dia akan merasakan sebuah kesakitan ketika dia diraut. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan. Kita hanya sakit sementara saat kita diraut oleh Tuhan. Tetapi, saudara, kita harus percaya ada rancangan Tuhan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin bermakna bagi Tuhan. Demikian, saudara, untuk renungan doa pagi pada pagi hari ini, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Jadikan kami pensil di tangan-Mu, di mana Engkau bisa memakai kami, Tuhan, untuk melukis satu kehidupan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami, Tuhan, di tangan penjunan yang benar, di tangan-Mu, Tuhan, karena Engkau adalah penjunan daripada kehidupan ini. Kami mau tunduk dan taat kepada-Mu, serta melakukan kehendak-Mu, Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan beri kekuatan kepada kami, Tuhan, saat kami diraut, supaya kami menjadi lebih tajam, supaya kami lebih berguna lagi di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Mampukan kami memiliki visi yang datang daripada-Mu, Tuhan, sehingga tujuan hidup kami menjadi jelas bahwa rautan-Mu itu, Tuhan, tujuannya cuma satu, untuk kami terbang tinggi, terbang lebih tinggi lagi bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ini hidup kami. Kami mau menyerahkan
hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, juga sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami beserta seluruh keluarga kami, biarlah itu menjadi perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.